Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya. Baik, di sini berdasarkan kehadiran di Zoom, Guru C ada 22 orang yang hadir. Dan mungkin ada juga beberapa teman di kalian itu yang sedang sakit gitu ya. Kita doakan semoga yang sakit itu diberikan kesembuhan dan yang sedang ada urusan diberikan kelancaran. Kita awali dengan kegiatan berdoa. Silahkan Ketua Kelas Dimas untuk memimpin berdoa rekan-rekannya. Ya, teman-teman semua, sebelum kita memulai pelajaran siang kali ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih, Bu Dimas. Baik, tentunya kalian pasti masih ingat gitu kan dengan dengan materi yang minggu lalu yang pernah kita bahas gitu ya. Pada materi minggu lalu kita sudah membahas dan sudah memecahkan berbagai masalah gitu ya kaitannya dengan sistem kepartaian dan pemilu 1955. Pertanyaannya adalah sebutkan 4 partai politik yang menjadi pemenang dalam pemilu pertama tahun 1955. Siapa yang bisa di antara kalian? Baik, Fitriani, silakan Fitriani. Partai pemenang pada pemilu tahun 1955 yaitu yang pertama PNI, yang kedua Masyumi, yang ketiga NU, dan yang keempat PKI. Oh. Fitriani, selamat. Nanti hadiahnya bisa diambil. Berarti dapat disimpulkan kalian sudah mampu menguasai materi sebelumnya, gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Ini ada sebuah video. Mohon nanti kalian amati informasi yang disampaikan oleh video ini. Ketimpangan ekonomi adalah salah satu dari 4 masalah ekonomi nasional yang dikemukakan 100 ekonom yang berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo pada Sarasehan yang diselenggarakan Desember 2016 lalu. Hasil dari pertemuan itu dirangkum dalam buku berjudul Menuju Ketangguhan Ekonomi, Sumbangsaran 100 Ekonom Indonesia yang diluncurkan di Menho Bursa Efek Indonesia Jakarta. Ketimpangan ekonomi diantaranya disebabkan pengembangan kualitas sumber daya manusia yang tidak merata di setiap daerah. Ini berimbas pada ranking Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Indonesia yang menempati ranking 113, berada jauh di bawah Malaysia dan Turki. Di sisi lain, pembangunan ekonomi nasional juga harus sejalan dengan kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Sebab satu kebijakan akan berdampak pada kebijakan yang lainnya. Selain masalah kesenjangan ekonomi, ekonom masih mencatat 3 masalah ekonomi lainnya, yakni persoalan fiskal, peningkatan produktivitas nasional, dan persoalan likuiditas perekonomian. Dari tayangan itu, di sini ada pertanyaan gitu ya. Jika kalian tadi mendengar istilah atau kata ekonomi gitu ya, betulnya apa yang muncul dalam benak kalian gitu ya, dalam benak kalian, dalam pikiran kalian gitu ya tentang ekonomi gitu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kondisi ekonomi yang kalian rasakan gitu ya saat ini tentunya ya, saat ini, dan coba kalian bandingkan dengan kondisi ekonomi pada masa demokrasi liberal ya. Ini Pak Guru menyampaikan juga tentang indikator capaian kompetensi. Ini ada 4 ya, kalian bisa baca gitu ya. Tujuan pembelajaran ini juga kalian coba pahami gitu ya, pelajari. Jawaban yang sudah kalian tuliskan, apa yang Anda pikirkan tentang istilah ekonomi gitu ya. Silakan. Baik Pak, menurut saya ketika saya mendengar kata ekonomi, hal yang terlintas dalam pikiran saya yaitu segala kegiatan manusia yang berhubungan dengan usaha pemenuhan kebutuhan hidup untuk mencapai suatu kesejahteraan. Nah, untuk mencapai suatu kesejahteraan seperti apa sih yang ingin dicapai manusia itu? Kesejahteraannya itu berupa kesejahteraan lahir dan batinnya yang bisa terpenuhi dengan kegiatan-kegiatan seperti jual beli, pemuasan hasrat dirinya untuk batinnya, terus untuk secara fisik, mungkin kebutuhan hidup seperti pakaian, rumah, dan makanan. Oke, luar biasa. Ya, luar biasa cerdas semuanya. Perlu kita ketahui kondisi ekonomi pada awal kemerdekaan itu sangat
ya kalau bisa dikatakan sangat buruk. Indonesia itu seperti bayi baru lahir, belum memiliki apa-apa gitu ya. Karena apa? Apa yang ada di Indonesia itu ternyata waris, terutama dalam hal ekonomi gitu ya, bahwa Indonesia belum memiliki mata uang, Indonesia belum memiliki perusahaan-perusahaan nasional, Indonesia belum memiliki kebijakan-kebijakan, Indonesia belum memiliki aturan-aturan tentang ekonomi. Itu pada awal kemerdekaan, sehingga kondisi ekonomi pada saat itu banyak sekali permasalahan yang timbul dalam bisnis di bidang ekonomi kayak gitu, sehingga di sini muncul gitu ya pemikiran ekonomi nasional oleh Sumitro Joyo Hadi. Ia berpendapat bahwa pembangunan ekonomi di Indonesia pada hakikatnya adalah pembangunan ekonomi baru. Yang dimaksud dengan ekonomi baru itu adalah ekonomi yang tidak lagi berdasarkan pada ekonomi kolonial. Jadi ekonomi yang didasarkan pada ekonomi nasional, gitu ya. Tidakkah Sumitro mencoba di sini mempraktikkan pemikirannya ya pada sektor perdagangan? Ia berpendapat bahwa pembangunan ekonomi nasional itu membutuhkan dukungan dari kelas ekonomi menengah pribumi yang kuat. Nah, ini sebagai bahan diskusi kalian. Bisa kalian catat ya, karena kalian Pak Guru pecah menjadi 3 kelompok. Nanti kegiatan diskusinya akan berlangsung melalui breakout room, gitu ya. Silakan kalian bisa cari sumber sebanyak-banyaknya, diskusi dengan aktif, saling bertukar pikiran, saling melengkapi. Silakan join sesuai kelompoknya. Ada? Ada, Pak. Ya, Ada, silakan untuk masuk. Permasalahan ekonomi pada masa demokrasi liberal itu saya dapatnya 5. Pertama, besarnya jumlah mata uang yang beredar. Yang kedua, tingginya biaya hidup. Yang ketiga, hutang luar negeri yang mencapai 1,5 triliun dan hutang dalam negeri yang mencapai 2,8 triliun. Yang keempat, defisit sebesar 5,1 miliar rupiah. Yang kelima, pertambahan jumlah penduduk dengan taraf hidup yang rendah. Jadi mungkin kualitas teknologi di Indonesia belum memadai buat pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Jadi bisa dibilang kreativitasnya masih kurang karena kekurangan sumber daya teknologi yang berkualitas gitu kayaknya. Gagal karena kabinet terlalu sering berganti, programnya belum terlaksana, program baru mulai dirancang. Jadi maksudnya program Igican beres, terus ayah di program baru, padahal tujuan hampir sama. Sekarang kita lanjutkan untuk presentasi gitu ya. Presentasi tentunya kalian sudah menunjuk orang-orang terbaik gitu ya, di antara kalian untuk menyampaikan hasil diskusi. Baik, silakan perwakilan dari kelompok C. Ini karena kelompok C duluan ya selesai, silakan. Kelompok C untuk menyampaikan. Kita berikan plus dulu untuk kelompok C. Oke, silakan. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok C akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu dengan topik membandingkan kehidupan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Kehidupan ekonomi dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Inilah bukti nyata kerja keras pemerintah dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. Selain itu, peran rakyat juga sangat penting dalam ikut serta mengkondisikan angka pertumbuhan jumlah penduduk yang besar. Indonesia juga berhasil lepas dari sistem perekonomian kolonial yang menghambat perkembangan ekonomi di Indonesia pada masa liberal. Jadi mungkin itu yang dapat kelompok kami paparkan mengenai topik yang telah diberikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan plus ya untuk kelompok C, luar biasa pemaparannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenankan saya untuk mewakili kelompok A untuk menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan tema permasalahan ekonomi masa demokrasi liberal dan dampaknya terhadap perkembangan ekonomi di Indonesia. Pembahasan kami yaitu permasalahan ekonomi di Indonesia pada masa demokrasi liberal adalah besarnya jumlah mata uang yang beredar, tingginya biaya hidup, hutang luar negeri yang mencapai 1,5 triliun rupiah, dan hutang dalam negeri yang mencapai 2,8 triliun rupiah, defisit sebesar 5,1 miliar rupiah yang harus ditanggung pemerintah, pertambahan penduduk
Dengan taraf hidup yang rendah, pemerintah tidak bisa memaksimalkan sumber daya manusia, dan yang terakhir teknologi yang kurang memadai. Permasalahan ekonomi di atas kebanyakan berdampak negatif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia. Upaya pemerintah pun tidak bisa menyelesaikan semua masalah sekaligus. Masih ada beberapa masalah yang belum teratasi sampai saat ini. Namun, dampak positifnya Indonesia bisa belajar dari permasalahan di masa lalu untuk mengatasi masalah yang muncul di kemudian hari. Cukup sekian hasil pembahasan yang kami lakukan. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ya. Luar biasa. Silakan kelompok B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yaitu pernah terjadinya perubahan struktur ekonomi dari ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional dengan pemberian bantuan kredit. Namun bantuan ini tidak efektif sehingga program tidak berhasil dan malah menjadi sumber defisit. Upaya pemerintah untuk mengatasi masalah perekonomian adalah Gunting Syarifuddin, Gerakan Benteng, Sistem Ekonomi Alibaba, Persetujuan Finansial Ekonomi, Gerakan Asad, Rencana Pembangunan 5 tahun, Musyawarah Nasional Pembangunan, Nasionalisasi Perusahaan Asing, Nasionalisasi The Javansebang, dan dari banyaknya upaya untuk memberantas masalah tersebut, ternyata kebanyakan mengalami kegagalan. Contoh, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok terakhir, luar biasa. Selanjutnya, siapa yang bisa memetik makna tentang kehidupan ekonomi masa demokrasi liberal di Indonesia? Silahkan. Jadi hikmah yang bisa kita ambil adalah menjadikan kesalahan di masa lalu sebagai pembelajaran untuk menghadapi masalah yang akan kita hadapi di masa yang akan datang. Oke, alhamdulillah sudah terlewati untuk apa? Soalnya sudah dikerjakan? Linknya sudah diklik? Belum ya? Oh sudah? Oh, belum. Ada yang sudah, ada yang belum gitu ya. Oh, Pak. Baik. Karena di sini rangkaian kegiatan kita sudah semuanya terlewati dan alhamdulillah pembelajaran ini berjalan dengan lancar gitu, dan kalian bisa memetik makna dari pembelajaran hari ini ya. Itu membuktikan bahwa kalian siap menjadi generasi-generasi yang mumpuni ke depannya, yang siap bertarung, yang siap menghadapi permasalahan-permasalahan kehidupan, baik politik, ekonomi, yang nanti akan menghadapi kalian. Ya, karena langkah kalian makin panjang. Semangat ya, menjadi generasi Indonesia, generasi emas. Luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk kalian. Untuk mengakhiri kegiatan kali ini, silakan Pak Guru minta Dimas untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Ya teman-teman semuanya, setelah kita menjalani pembelajaran siang kali ini, alangkah baiknya kita menutup dengan doa, dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Dimas. Terima kasih anak-anak semuanya. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.